Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjala sayyidina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Pertama-tama yang saya hormati kepada teman-teman saya dan yang saya hormati kepada rekan-rekan sekalian yang alhamdulillah telah hadir pada kegiatan ini. Kita membaca basmalah terlebih dahulu agar segala kegiatan kita ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun di sini kami dari kelompok 6 dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas PAI 6C akan mempresentasikan hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Baik, sebelum saya mulai, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Lala Halimatunisa, Muhammad Naksir Farizal, Kurnia Eka Sapitri, Miftah Nurul Azmi, dan Laila Nur Sapitri. Baik, adapun selanjutnya pemateri yang pertama yang akan disampaikan dan dibawakan oleh Saudari Kurnia Eka Sapitri. Kepada Saudari Kurnia Eka Sapitri, saya persilakan dengan segala hormat untuk menjelaskan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang hadis penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Seorang muslim wajib meyakini setiap kejadian yang terjadi di dalam semesta ini, termasuk wabah yang menular seperti 19. Dan ini merupakan salah satu dari 6 rukun iman, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu. Dalam menghadapi wabah yang menular, seseorang tidak boleh pasrah begitu saja, sebab takdir Allah atas manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu takdir manusia yang tidak dapat menolak dan takdir manusia yang diberikan kehendak untuk memilih dengan cara ikhtiar. Tadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom yaitu takdir yang tidak dapat mengelak dan hanya bisa menerima. Dan yang kedua, takdir mu'alaq yaitu takdir yang dapat berubah melalui upaya ikhtiar dan doa sesuai kemampuan manusia masing-masing. Di sini ada hadis dari hadis riwayat Al-Bukhari. Hadatsani Abdullah ibnu Muhammad hadatsana Hisham ibnu Yusuf akhbarna Ma'maru anil Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hamah faqala a'rabiyyu ya Rasulullah fama balul ibli takunu fir ramli ka'annaha ziba'u fayukhalituhal ba'iru azrobu fayujribuha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dal awal rawahul Bukhari. Yang artinya menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata kami Ma'mar
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit menular dan tidak ada sofar atau kesialan di bulan Safar, dan tidak juga hamah atau burung hantu. Kemudian seseorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir, yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis, mencampurinya kemudian menjadikanlah berkudis. Rasulullah SAW berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5770. Selanjutnya ada syarah hadis. Kata hama adalah bentuk plural dari kata hawam yang berarti binatang yang berbisa atau yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendakinya. Binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Zubair bin Bakar menyebutkan bahwasannya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan, apabila ada seseorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah, yaitu cacing yang mengelilingi kuburan seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Jika tidak, maka ia tetap tinggal di situ. Sedangkan Al-Qafas berkata, hamah adalah seekor burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai petanda kesialan. Jika hinggap di rumah seseorang, maka ia akan berkata, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Maka maksud kalimatlah hamat dalam hadis adalah tidak ada pertanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Ada pertanda hadis ini menceritakan seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis. Karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular yang menyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Ini merupakan waham jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat akan membuat mereka tertular. Maka ketika orang Badui bertanya, Nabi SAW menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Kesimpulannya dari mana datangnya penyakit kudis itu kepada yang menularkannya? Jika jawabannya dari unta lain, maka akan terjadi rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Sebagaimana salah satu musibah yang diturunkan Allah penyakit seperti yang sedang dialami seluruh berbagai di negara termasuk di Indonesia. Semua negara dibuat cemas dan virus corona atau yang disebut coronavirus pertama kali mewabah pada akhir tahun 2019. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kemudian memberi ketetapan bahwa global disebabkan dari virus ini antara lain demam, batuk, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Dan sakit kepala dan dapat menyebabkan kelelahan. Virus ini menular dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat. Penyebab COVID-19 ini paling banyak yaitu melalui penceratan atau percikan air bersin dari orang yang sakit melalui mulut dan hidung orang yang telah terinfeksi virus, yaitu ketika mereka bersin ataupun batuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW meluruskan dan menjelaskan tentang hal-hal yang merupakan penyimpangan akidah itu. Rasulullah SAW meluruskan dan menjelaskan tentang hal-hal yang merupakan penyimpangan akidah itu. Rasulullah bersabda, tidak ada penyakit menular yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada sesuatu kejadian. Tidak ada kemalangan pada burung hantu. Tidak ada bencana pada bulan Safar. Kemudian seorang Arabi atau penduduk pendesa Arab bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan unta yang semula sehat kemudian berkumpul dengan unta yang kudis?
sehingga unta tersebut menjadi kudis pula. Kemudian Rasulullah menjawab, lalu siapa yang menularkan kudis tersebut pada unta yang pertama? Ungkapan hadis la adwa atau tidak ada penularan penyakit ini bermaksud untuk meluruskan keyakinan golongan jahiliyah. Pada saat itu mereka berkeyakinan bahwa penyakit itu dapat menular dengan sendirinya tanpa bersandar pada ketentuan dan takdir ilahiyah. Oleh sebab itu, untuk meluruskan keyakinan mereka, Rasulullah menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan pula. Jika penyakit kudis unta yang sehat berasal dari unta yang sudah berkudis, unta yang kudis dari yang lain, kemudian siapa yang menularkan penyakit kudis pada unta yang pertama kali terkena penyakit kudis. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya perihal sakit atau sehat, musibah atau selamat, semua kembali pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Penularan hanyalah sebuah sasaran berjalannya takdir. Namun, walaupun kesemuanya kembali kepada Allah, manusia tetap diwajibkan untuk ikhtiar dan berusaha agar terhindar dari segala musibah. Adapun ikhtiar yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya penularan wabah diantaranya yaitu dengan mengkarantina, merupakan salah satu alat atau cara yang tertua dan paling efektif untuk mengendalikan wabah penyakit yang menular. Karantina sendiri berarti pembatasan gerak orang yang diduga telah terkena penyakit yang menular, namun tidak memiliki gejala sakit. Selain kebijakan karantina, kebijakan lainnya pun dapat diterapkan. Pencegahan terus dilakukan agar COVID-19 ini tidak menyebar. Secara cepat, pengguna masker pada orang yang sakit juga bentuk pencegahan agar orang yang di sekitar kita tidak berkontak langsung dan tidak tertular. Isolasi juga merupakan pemisahan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan pengobatan dan perawatan yang tepat. Jadi dapat dikatakan bahwasannya ikhtiar yang kita lakukan dalam menghadapi wabah penyakit COVID-19 adalah dengan cara pencegahan seoptimal mungkin. Sebagai seorang muslim, ikhtiar yang kita lakukan tidak saja ikhtiar yang berbentuk fisik, akan tetapi harus dibarengi dengan ikhtiar secara batin atau mental. Ikhtiar jasmani misalnya dengan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga pola hidup sehat, dan sebagainya. Bentuk ikhtiar batin kita antara lain dengan mendapatkan izin dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah, memperbanyak ibadah daripada mencari-cari berita yang belum tentu kebenarannya, rajin berwudu, memperbanyak istighfar dan sholawat, dan masih banyak lagi ikhtiar rohani lainnya yang dapat kita lakukan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Kurnia Eka Safitri yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah pemaparan materinya cukup jelas. Baik, untuk selanjutnya pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Miftah Nuzulil Azmi, kepadanya saya persilakan dengan segala hormat. Baik, materi selanjutnya pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang telah dipaparkan oleh Saudari Eka bahwa Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang di dekatnya. Dahulu kala orang-orang jahiliyah menyangka bahwa penyakit menular terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini, Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tetapi yang mengizinkan terjadinya penularan adalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini juga Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia, agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari orang yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Pada kasus pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, sebaiknya kita harus menaati anjuran dari pemerintah untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak
rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani pola hidup yang sehat dengan makan yang teratur, tidur teratur, dan olahraga yang cukup. Karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kesimpulannya yaitu semua yang terjadi di muka bumi ini seperti musibah, penyakit, dan lain sebagainya merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat manusia harus meyakini bahwasanya selalu ada hikmah di balik setiap ketetapan yang Allah berikan. Seperti wabah COVID-19 yang terjadi hingga saat ini, kita setiap muslim wajib optimis dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan perlu disadari juga bahwa sikap sabar ini bukan berarti kita menyerah terhadap kondisi, melainkan juga diharuskan untuk berikhtiar dalam menghadapi ujian yang ada. Adapun cara berikhtiar yang dapat kita lakukan dalam menghadapi wabah, yaitu dengan melakukan karantina, menggunakan masker, isolasi, dan lain sebagainya. Dengan begitu, kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bertanya ya, ya silakan yang ingin bertanya lagi, silakan mau lewat kolom chat ataupun lewat langsung ya. Di sini ada yang bertanya dari Lili. Jadi menurut penjelasan kakak-kakak penyakit yang menurut kecuali atas kehendak Allah, benar begitu? Yuk, ada yang mau menjawabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya pertanyaan dari Lili. Lili bertanya, jadi menurut penjelasan kakak-kakak, penyakit tidak menular kecuali atas kehendak Allah. Benar begitu? Ya, benar. Dalam surat Al-Hadid ayat 22, yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau lauhul mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, pada surat Al-Hadid ayat 22 ini Allah menegaskan apa yang terjadi di alam semesta semuanya merupakan kehendak Allah yang mutlak, di mana manusia tidak bisa menolaknya. Ya, jadi dapat kita simpulkan dari dalil yang sudah saya paparkan tadi ya. Jadi penyakit, kematian, rizki, dan ketetapan yang Allah telah takdirkan atas manusia, dan manusia tidak dapat memilihnya, merupakan keyakinan mendasar seorang muslim yang akidahnya benar terhadap kemahakuasaan. Jadi ya penyakit, kematian, musibah, itu semuanya udah ditetapkan sama Allah. Begitu, Lili.
Mungkin ada teman-teman dari kelompok saya yang ingin menambahkan. Kang Axel mungkin mau menambahkan. Silakan Kang Axel. Tahu ya bahwa sejatinya kita ada di sini karena Allah, dan kita hidup karena Allah, dan kita semua berkehendak, berperilaku, dan berkenalan. Kita sedang melakukan Zoom juga, itu kehendak Allah. Jika Allah sudah berkehendak, maka kenapa tidak gitu ya. Seperti di dalam surat Yasin kan, yang artinya kun fayakun, ketika Allah sudah bilang jadi ya maka jadi. Mungkin cukup dari saya segitu. Masya Allah, terima kasih atas tambahannya. Dari Lili yang bertanya, sudah jelas. Dari Lili ada atau tidak ya? Mungkin cukup kali. Kayaknya saudari Lili ini. Oh, itu ada tuh. Oke, terima kasih. Sama-sama Lili. Baik, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 21:43, cukup larut malam ya pada kali ini. Mungkin kita selesaikan saja PKM pada kali ini. Kita tutup dengan saya selaku moderator dan perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya pada PKM kali ini. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup saja PKM pada kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.